Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Kemarin kita sampai pada satu momentum peristiwa untuk kepentingan Bani Israel. Nah, peristiwa demi peristiwa itu, pada saat ayat ini diturunkan, ada yang merupakan kisah cerita, tapi ada juga yang menjadi problem Nabi Muhammad. Nah, kemarin kita sampai pada kisah apa itu? Diminta untuk berkorban satu ekor sapi jantan yang tujuannya untuk memberi jawaban terhadap siapa sebetulnya pembunuh yang sedang dicari. Nah, itu menjadi cerita, menjadi kisah. Tapi kisah itu dalam rangka untuk membuat satu kesimpulan kayak apa Bani Israil. Nah, maka mari kita teruskan, karena cerita kemarin terpotong kan, yaitu sampai ayat 72 ya. Wa id qataltum nafsan faddaratum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Wa'id, dan ingatlah, qataltum, pada saat kalian, hei orang-orang Bani Israil, akhirnya pernah melakukan pembunuhan nafsan pada seseorang yang tidak ada yang mengaku siapa yang bertanggung jawab pada orang yang terbunuh itu. Yang kita ceritakan kemarin, orang paling kaya yang sebetulnya kita udah tahu pembunuhnya keponakannya. Fadaratum fiha, dan itu menyebabkan kalian terlibat pada saling tuding, saling tuduh antar satu kampung dengan kampung sebelahnya atau kampung lainnya. Wallahu, padahal Allah itu mukhrijum ma kuntum taktumun, nanti membuktikan terhadap apa yang kalian sembunyikan, akan mengungkap pembunuh siapa sebenarnya. Fakul nadribuhu bi ba'diha, maka kami, kata Allah, memerintahkan agar memukulkan daging, sebagian daging dari satu ekor sapi jantan yang disembelih itu, sapi betina. Kadzalika yuhyillahul mauta, demikianlah cara Allah menghidupkan si jenazah itu. Wa yurikum ayatihi la'allakum taqilun, lalu dengan cara itu Allah memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya. Kata kuncinya la'allakum taqilun, la'allakum taqilun. Timbul pertanyaan, la'allakum taqilunnya di mana? Ya, artinya Allah
punya kuasa menghidupkan yang mati. Apakah kalian tidak berakal? Gimana? Jadi dengan kekuasaan Allah ada orang mati bisa hidup, walaupun hidup dalam beberapa detik atau mungkin menit, di mana begitu hidup dia hanya menyebut satu nama yang tidak lain adalah keponakannya, lalu mati mana? Hanya orang yang tidak berakal, yang hatinya tetap tertutup dan memilih tetap tidak beriman kepada Allah dan Nabi Musa. Ya. Bagi yang melihat show itu, bagi yang melihat tontonan itu, bahkan bagi yang gak sempat nonton dan mendengar pun ceritanya, mestinya hatinya, kalau betul-betul hatinya masih arani api, tidak berubah jadi besi, tidak berubah jadi batu, tetap walaupun terlambat ngalam, iya dah. Mungkin 1-2 jam lagi akhirnya sadar, lalu beriman pada Allah, beriman pada Nabi Musa. Kalau hatinya masih disebut hati, mungkin sakit, maka lama reaksinya. Ya. Oh, namanya hatinya sakit kan lama. Ada orang hatinya sakit dimintai maafkan, setahun kemudian baru memaafkan, tapi kan memaafkan juga. Hati itu selama menjadi hati punya prospek merespon, tinggal cepat atau lambat. Hati jenis apa yang dimiliki Bani Israel sudah mendapat tontonan yang wow itu, anu mati urip mana. Begitu hidup hanya ngomong yang membunuh saya si fulan, cepat mati. Kok sampai tidak berubah hatinya, tetap menganggap Nabi Musa itu omong kosong, bahwa Allah itu tidak sendirian, punya anak, nama anaknya Uzair. Dia kan punya anak namanya si Uzair. Uzair itu orang biasa lah, mungkin kau jenggan, lama nggak ada ceritanya, tiba-tiba muncul lagi bisa ngobati umum. Nah, ini kau jenggan, masih di kelas nih kita mah. Suwe lah kabar, muncul segede bisa ngobati, sehingga dielu-elukan. Nah, Uzair kurang lebih seperti itu. Setiap orang matanya buta disentuh melek, wong gering diwacani waras, orang yang lumpuh disembur bisa melaku. Iki dudu wong biasa kinerja, pasti anak Tuhan. Maka Uzair disebut anak Tuhan. Dan itulah kesyirikan Yahudi, karena menganggap Allah itu beranak. Tapi melalui apa yang dipertontonkan oleh Allah, tetap saja tauhid orang Yahudi tidak berubah. La'allakum taqilun. Maksud Allah itu supaya akalnya berubah. Akal mengirim pesan kepada hati. Nih lihat ada tontonan, ternyata Allah itu tidak seperti yang kamu maksud. Bahwa Nabi Musa itu betul utusan Allah, dan semua perjanjian yang ada di dalam Taurat adalah betul kalamullah. Tapi ternyata akalnya tidak bisa merespon. Sehingga apa yang terjadi? Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika. Summa qasat, masih ingat wa qasat qulubuhum ya. Maka hatinya apa waqasat itu? Tertutup, qasat, tertutup, mati. Summa qasat, setelah adanya tontonan jenazah bisa hidup lagi,
hidup beberapa detik atau beberapa menit cuma ngomong yang membunuh saya adalah si fulan, lalu mati lagi. Malah summa qasat, hatinya tertutuplah qulubukum, hatinya mimba dizalika, setelah tontonan itu. Cuma tertutupnya kayak apa, matinya kayak apa, nih akan diberitahu oleh Allah. Fahiyya, sehingga hatinya kal hijarah, seperti batu, wa asyaddu qaswatan, dan mungkin lebih maning. Apa lebihnya itu? Lebih kerasnya. Bisa, kalau batunya itu berarti lebih ireng. Tapi yang dimaksud ini atose melebihi waktu. Tapi Allah menjelaskan bahwa masih mending jati batu daripada hati Bani Israel. Kok bisa? Wa inna minal hijarati, sedangkan beberapa batu lama yatafajjaru minhu al-anhar, sekeras-kerasnya batu tetap di dalamnya ada rongga air, ada urat air. Soge cari batu dibelah pasti ada rongga airnya. Tapi hatinya Bani Israel rongga air aja enggak ada. Rongga yang sejenis benang tipisnya. Makanya batu kalau kita pegang anyep karena urat air kan. Tapi hatinya Bani Israel urat air aja nggak punya. Kayak apa pun ya? Nah ini nanti dijawabnya. Wa inna minha, ada juga batu beneran, lama yashaqqaqu, walaupun dia itu kuat keras, fayahruju minhul ma, tapi akhirnya keluar juga air. Jadi cari batu yang betul-betul padat, oke, tetap dia keluar air, menunjukkan tetap ada uratnya. Ya, berembun. Wa inna minha, kalau tidak begitu pula nggak ketahuan airnya para ahli, coba jatuhkan itu si batu, pecah. Jadi batu itu sekeras-kerasnya batu. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah, kadang-kadang punya reaksi karena jatuh karena takut pada Allah. Jadi batu itu kadang-kadang ngegelinding sendiri, bukan karena pergerakan tanah, lagi bertasbih. Batu, sekeras batu. Ada 3 itu jenis karakter batu. Batu itu terlihat keras, tapi tetap ada rongga air. Andai kata ada batu yang betul-betul keras, coba amati, lambat laun berair juga. Atau lihat, kalaupun memang betul-betul nggak terlihat airnya, lihat batu itu jatuh karena takut pada Allah, dan menunjukkan reaksinya bisa retak, bisa rompang. Batu saja memiliki 3 kemungkinan karakter seperti itu. Lambat laun dia mengalami rembesan. Nah, hati Bani Israel ditunggu-tunggu, tidak juga insya. Ditunggu-tunggu sampai Nabi Musa ditegur oleh Allah bahwa dia gak layak ditungguin. Andai kata Nabi Muhammad mendapatkan cerita ini masih ngarep Bani Israel itu juga di jemaahnya, lebih salah lagi. Ini ayat ini ke situ arahnya. Jadi ayat ini diceritakan di tahun 2 Hijriah. Pentingnya apa? Agar Nabi Muhammad jangan ngotot pengen Bani Israel masuk Islam. Karena Nabi Musa saja disalahkan kalau ngotot mengharapkan berubah pikirannya Bani Israel. Itu ke sini arahnya ya. Gitu loh. Kan buat apa cerita kalau nggak ada tujuannya kan? Wa mallahu bighafirin amma ta'malun, dan Allah sama sekali tidak lalai
dengan apa yang kalian lakukan, dengan apa yang kalian kerjakan. Lihat ayat 75-nya. Maka afatat mauna, apakah kalian tamak? Tatmaun, toma'a, tamak. Kenapa orang tamak? Tamak bahasa Indonesia ini. Kan toma'a itu bahasa kitanya tamak. Kenapa kita tamak? Ngarep pengen lebih dari yang ada. Sudah tahu dikasih jemaah segini, pengen nambah jemaah mana? Kamu nabi sing ngeretek milu ngaji. Wis merulah, dia harap ngaji. Nabi Muhammad itu luar biasa. Ambisi dalam pengertian positifnya besar. Senajan sudah sering dihianati, masih memaafkan Nabi Muhammad. Beberapa akhirnya ditegur oleh Allah. Allah itu senang melihat Nabi Muhammad, daya juang dakwahnya tinggi. Tapi jangan terlalu ngotot. Ada beberapa subjek jamaah yang tidak perlu ditunggu. Siapa itu? Bani Israil. Jadi begitu Nabi Muhammad itu pindah ke Madinah, itu kan masih ada pribumi yang pendatang, yaitu Bani Israil. Nabi Muhammad belum pernah belajar sejarah, maka diajari melalui Al-Baqarah ini. Masyarakat yang kamu temui di Madinah ini adalah masyarakat yang jangan terlalu besar harapannya untuk menjadi umatmu. Maka ditegur oleh Allah, afatat mauna, begitu tamaknya kamu, begitu besar hasrat kamu, ayo minu lakum, agar mereka itu Bani Israil itu beriman padamu. Padahal ke Nabi Musa aja begitu, dikasih tontonan sampai orang mati, dihidupkan beberapa detik, dihidupkan beberapa menit. Begitu hidup ngomong yang membunuh saya si fulan, lalu mati lagi, kan mestinya takjub, mestinya percaya ke Nabi Musa, mestinya beriman pada Allah. Lah apalagi kamu Muhammad nggak punya mukjizat kayak begitu, nggak punya tontonan kamu begitu, pasti kamu akan dicuekin sama Bani Israil. Udahlah, afatat mauna, bentuknya adalah istifham, pertanyaan, tapi maksudnya dua kemungkinan. Pertama istifham lil ingkari, yang kedua istifham li ta'ajjubi. Kalau istifham lil ingkari, pertanyaan maksudnya supaya jangan jadi negasi, pertanyaan menolak. Berarti kalau ini afatat mauna, maka apakah hai Muhammad dan para sahabat masih berharap? Atau istifham ta'ajjub, pertanyaan bentuknya sebagai ta'ajjub, sehingga artinya afatat mauna, hai Muhammad dan sahabat, kok bisa kalian masih ta'ajjub? Kok bisa? Ayuminu lakum, masih berharap mereka itu beriman padamu. Wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamullah summa yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Sedangkan mereka pada zaman Nabi Musa saja itu ada sebagian yang jelas-jelas tahu mendengar Taurat itu kalamullah, tapi masih berani tahrif, merubah-rubah. Padahal mereka tahu bukan begitu Taurat itu. Mana yang ditahrif? Yaitu yang pernah kita katakan, seperti ayat rajam dihilangkan, ditahrif. Mereka yang mentahrif itu mereka yang tahu kalamullah, yaitu Taurat itu. Nah, itu kebejadan Yahudi. Andai kata tidak diceritakan Allah, pasti Nabi Muhammad tidak tahu. Nah, oleh karena itu Al-Quran ini sampai pada kita. Kita juga harus tahu, begitulah Bani Israil itu, begitulah Yahudi itu.
Kalau masih ada tokoh-tokoh Islam di Indonesia berharap berkawan baik dengan Bani Israel, Allah sudah tidak percaya. Nah, kan aneh kalau kita melebihi cara pandang Allah. Allah saja tidak percaya. Maka nabinya sebagai nabi terakhir, Nabi Muhammad, itu dibuat warning. Muhammad, kamu jangan terperdaya Bani Israel. Hebat amat kalau ada bagian dari keluarga besar kita di Indonesia masih percaya Bani Israel. Percaya itu macam-macam, bersahabat, memegang perjanjiannya. Nabi dikibulin dalam kasus suku dua suku Aus dengan suku itu bukan Yahudinya adalah Bani Nadir dengan Bani Quraidah. Itu dikibuli. Nanti kita ceritakan karena ayatnya nanti ketemu. Wa idza laqul ladina, ini nih sifatnya Bani Israil. Wa idza laqul ladina amanu, lihat Muhammad. Ini di Madinah nih. Di Madinah, ini bukan umat Nabi Musa. Lihat Muhammad. Kamu sekarang di Madinah bertemu Ansor, bertemu Muhajirin, dan harus melihat siapa orang munafik berarti. Berarti orang munafiknya berkemungkinan orang Yahudi. Lihat mereka. Wa idza laqul ladina amanu, kalau orang-orang Bani Israel dari Bani Nadir dan Bani Quraidah itu bertemu sesama orang mukmin, qalu amanna, pasti Bani Israel itu akan ikut-ikutan ngomong, saya juga udah bersyahadat kok pada Rasulullah. Saya mendukung perjuangan Rasulullah. Karena mereka minoritas di Madinah itu. Mereka terdesak ada dalam dua kelompok besar, Bani Nadir dan Bani Quraidah. Dalam perjalanan Bani Nadir menunggangi suku pribumi Aus, sedangkan Bani Quraidah menunggangi suku Hajrat. Berarti hidupnya menjadi benalu di suku pribumi. Ibaratnya agama pendatang Nasrani menunggangi wong Baduy dan menunggangi wong lawan Baduy dia. Baduy udah lama. Apa di padu-padu ini? Kan Baduy pun Baduy Kalimantan juga ada. Iki mending Banten iki. Oh, ini Banten. Udah lama. Pribuminya wong Serang siapa ya? Serang mau tahu. Di Pontang loh. Nanti kita ceritakan ya. Sampai dikun nih. Wa idza khala, giliran mereka itu khala berkholwat. Berkholwat itu berarti udah ramean. Karena mereka minoritas, yang dimaksud itu kembali ke kelompoknya. Wa idza khala ba'duhum ila ba'd, pada saat mereka itu kemudian berkumpul dengan sesama Yahudinya, qalu, akhirnya ditegur juga, kamu tadi ngasih dukungan ya ke Muhammad ya. Qalu, maka mereka berkata, atu hadithunahum bima fatahallahu alaikum, kamu kok ngobrol-ngobrol dengan mereka? Apakah kamu membicarakan, atau hadithunahum, apakah kalian membicarakan bima fatahallahu alaikum, dengan materi yang Allah membuka kemenangan untuk Muhammad? Jadi khawatir kelompok Yahudi akan tanya ke kelompok Yahudinya, tadi kamu ngobrol ya sama orangnya Muhammad ya, kamu kok bisa ngasih dukungan ke Muhammad? Liyuhajjukum bihi inda rabbikum, sehingga memperkuat argumentasi di sisi Tuhan mereka. Afala taqilun, lihat tuh. Tadi di ayat berapa? Di ayat 73 Allah menyaksikan otaknya masih melek orang Yahudi itu. La'allakum ta'qilun, kata Allah di ayat 73.
memenawi orang Yahudi itu masih otaknya waras dengan melihat tontonan ada jenazah mati, hidup lagi hanya untuk ngomong siapa pembunuhnya. Kalau memang otaknya waras maka beriman pada Allah. Nyatanya apa? Otaknya tidak waras. Anehnya, senajan divonis oleh Allah otaknya tidak waras, masih bisa komentari orang lain otak kira ngendi. Rimen. Paham gak perhal? Anda wong rong blow, Anda ada 2 orang blow-on, paling ngeblow-on akan. Ciri mah blow-on. Jere sing blow-on nih. Lesir sing blow-on. Afala tangkilun. Kamu ceroboh, otak kamu di mana? Sing nyalakan orang yang divonis oleh Allah lah kotake. Nyalakan bature dengan omongan afala taqilun, ceroboh kamu. Ini di otak kiri pun bergabung dengan orang Muhammad. Awala yang lamuna annallaha yang lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Percuma obrolan mereka itu. Apakah mereka tidak tahu bahwa Allah itu serba tahu apa yang tersembunyi? Yang tersembunyi aja tahu, apalagi yang tidak tersembunyi. Tuh. Nah itu percuma mereka itu ngomong begitu. Mari kita lihat dari kekacauan Bani Israel itu, Allah menolong Nabi Muhammad dengan pemetaan. Nah ada 2 karakter orang Yahudi. Nabi Muhammad perlu tahu. Karena ini adalah setting yang pernah dihadapi Nabi Musa. Ini kan cerita diperlukan untuk Nabi Muhammad karena di Madinah bergabung dengan mereka, masih ada sisanya. Nah sekarang udah habis belum dari sekarang. Makanya ayat ini penting. Wa minhum, di antara Bani Israel itu ada yang ummiyuna, itu tidak punya latar belakang pendidikan formal. Berarti yang lainnya punya. Kalangan kiai dari Bani Israel, kalangan sarjana yang tahu mana Taurat yang benar dan mana Taurat yang palsu. Nah ini kelompok yang tidak paham, tidak bisa membedakan yang asli dan palsu, sehingga apa saja yang disebut Taurat ngandel baik. Nah, maka disebut ummiyun. Kata ummiyun itu ada 2 kemungkinan asal usul katanya. Pertama ummatun, artinya umumi umat aku. Di mana-mana daerah termasuk di zaman itu di Mesir, umumi wong urus sekolah. Maka ummiyuna bertendensi wong urus sekolah sehingga bodoh. Ya bukan IQ-nya rendah, bodoh karena urus sekolah. Maka ummiyun itu bertendensi ke umun. Kaya tembekan lahir sing ibune, kan durung urus apa-apa. Sampai tua kaya masih sing ibune, tidak sekolah formal. Nah sementara ahli-ahli Taurat itu alumni madrasah, punya sertifikasi segala. Nah ini lawannya. Wa minhum, kata Allah, hai Muhammad perhatikan, wa minhum, dari kelompok mereka itu yang pertama ada yang ummiyun, tidak punya jejak pendidikan formal. La ya'lamuna kitab, tidak tahu at-Taurat yang asli. Illa amaniya, kecuali jereh-jereh. Dia omongnya apa nggak tahu apa-apa asli ini. Wa inhum illa yadunun, mereka tidak punya basis yang meyakinkan kecuali don. Iki kayaknya Taurat sing bener, iki kayaknya ajaran yang asli. Nanti diungkap oleh Allah beberapa bentuk ajaran perjanjian Musa dengan Bani Israil Taurat itu. Tapi bagi orang yang tidak tahu ilmu, ngandel baik kan, karena mereka dasarnya itu don, ya dunnun. Kamu Muhammad harus tahu, walaupun di Madinah tidak semuanya pintar. Fawailun, maka celakalah lilladzina yaktubuna alkitaba biaidihim, karena bodohnya mereka
Ya dununya mereka ini kan oleh sebab kenakalan intelektual dari kiai-kiai mereka, dari sarjana-sarjana Israel, maka diancam dua hal. Satu, diancam lilladzina yaktubuna alkitaba biaidihim, karena kejahatan mereka menulis versi Taurat dengan tangannya sendiri. Sehingga Taurat itu udah ada versi di zaman Nabi Musa. Itu yang pertama, kejahatannya, yaitu menulis Taurat versi mereka. Tidak seperti pada waktu Allah berfirman kepada Nabi Musa. Yang kedua kejahatannya, sumayakuluna, yaitu berani-beraninya mereka meyakinkan hadza min indillah, ini yang asli dari Allah. Tuh, inilah yang dimaksud Nabi Muhammad, siapa-siapa yang ngomong seolah-olah ini dari saya padahal bukan. Itu mah dari Nabi Muhammad. Mereka mewani, ini nih Taurat yang asli dari Allah. Jadi ada dua, ada kreator Taurat, tukang nulis, ada juga provokator, tukang omong-omongnya. Dua-duanya kejahatan. Mari kita pahami, setelah mereka ngobrak-abrik Taurat, itu tidak berhenti perjuangannya. Mereka juga harus keliling meyakinkan publik yang ini loh yang Taurat asli. Tuh, ya, keliling kampanye lewat medsos, YouTube segala. Jadi ada tim penulis Taurat palsu, ada tim yang sponsor apa ya? Promotor yang mensosialisasikan Taurat palsu itu. Ada dua kejahatan. Wawailun, tapi juga celaka. Tuh, ada ketiga nih. Lahum, bagi mereka, mimma yaksibun, yang mereka usahakan. Berarti apa itu? Ayo, kalau kita buat film, ada yang bayar tukang gawe skrip, ada yang bayar tukang gawe filmnya, kreatornya, ada yang bayar pemerannya. Yang bayar-bayar sebuah film disebutnya apa? Director. Produser bisa, direktur bisa. Mimma yaksibun, bagi yang mensponsori. Jadi produsernya, direktornya, mereka nggak ikut nulis, mereka nggak ikut kampanye, tapi mereka bertanggung jawab, penulis dan juru kampanye dibiayai. Wa wailul lahum mimma yaksibun. Kebayang tidak, mereka sebuah organisasi yang rapih. Bani Israel itu rapih dalam rangka menolak Nabi Musa, rapih dalam rangka melawan Allah. Kamu bagian nulis, kamu bagian kampanye, kamu bagian donaturnya. Rapih organisasinya, terorganisir. Bayangkan, kan Allah aja rapi itu memetakannya. Wa qalu, bayangkan sumpah mereka, hebatnya mereka ini. Kenapa orang dengan leluasa memalsukan ajaran Islam? Kenapa yuk? Nah, Yahudi ini, Bani Israel ini, tim perumus Tauratnya membuat ajaran palsu bahwa khusus Bani Israel lamun tah apes manjing neraka cuma beberapa hari. Ada dua informasi penting. Dia tahu diri pasti manjing neraka. Informasi kedua, tapi cuma beberapa hari. Kelawan lah. Nah, ini penting sehingga mereka bisa dengan tenang memusuhi Islam karena resikonya rendah. Menurut ajaran Taurat versi mereka, dunia ini terbentang hanya 7.000 tahun. Jadi habis kiamat pada tahun ke-7.000. Setiap 1.000 tahun dikonversi usia neraka, usia tinggal di neraka itu 1 hari. Seapes-apes jadi wong Bani Israil, apes-apes. Paling kalau harus disiksa di neraka
Paling lama 7 hari. Dari ke 1.000, 3.000. Kok. Kan 7.000 dibagi 1.000 pira? 7. Pengen nggak per hari? Karena para ahli bukan penjahat. Bagi otak penjahat, apa sih itu? Paling di penjara 4 tahun lah. Dia itu, maka dia tenang bekerja. Ikhlas ngebobol bank 4 tahun doang. Nah, apa pendirian mereka? Ini menarik, rekaman Allah pada ayat 80. Waqalu, dan mereka itu meyakini sehingga berkata, lan tamassana mal bakal menyentuh an-naru, neraka. Yang menarik kata masun. Dalam bahasa Arab menyentuh itu 2 kemungkinan. Pertama lamasun, lamasa. Yang kedua massa. Kalau habis wudhu para ahli nyenggol rabi, senggolan harus sengaja kan. Lamur angkulan dulu senggolan gitu. Apa kalimatnya? Aula mastum lamasa. Sesenggol-senggolan rabi paling kena doang. Belum gosok-gosok hari dulu nyenggol itu. Nah, itu lamasa. Kalau masa tidak bersentuhan kulit tapi kayak seret. Ataupun kayak penggaris ke sini. Apa sebetulnya? Radiasi ya. Ya radiasi. Kibasan nih. Untung orang kesenggol deh. Sokan kan? Dua wudu. Pepetan kalau waduh. Syah, bener. Kayak ada untung orang kesenggol. Untungnya tidaklah masa. Tapi kayak kesenggol masa. Orang Yahudi kurang ajar bener. Kalau mereka berkeyakinan lantamas sana, nggak mungkin nyenggol, mendekati saja nggak mungkin. Sing endi rumusnya kini? Apakah ketemu Allah ngomong tenang, anu roil sirema nyenggol mungkin, tapi bangsa itu pahami namanya massa ya. Beda dengan lamasa. Jadi lama sama, kenapa jadi perdebatan batal ora batal wudu? Karena senggolan. Iki papasan. Semoga bela pahami dewek bayar. Sing endi rumusé iki ya, wong Yahudi ya. Dan dipakai turun temurun, tenang masuk Yahudi. Cuma 7 hari paling banter yang neraka. Nah itu artinya Nasrani umat Muhammad lebih apa semani bu selamanya kan? Karena apa? Karena mereka merasa umat pilihan Tuhan. Lan tamassananna, tidak mungkin kita ini kesenggol neraka. Ya Allah, neraka itu kan material. Berarti hawanya aja nggak kena. Mustahil kita ini masuk. Wong hawane beor penuh tamassa massa illa ayyama ma'dudat, kecuali paling pirang-pirang dina lah yang kemudian dalam Taurat versi mereka diperkirakan paling jahat dari wong Yahudi itu 7 hari. Hari bangsa rohala mau harus sempat mandi neraka. Rohala rohila ya. Wong Yahudi ki mau wong bu Yahudi bikin. Nah ayam ma'dudat itu hitungannya dunia ini dibentangkan oleh Allah 7.000 tahun. Konversi 1.000 tahun di dunia itu setahun di neraka. Maka peluang kita itu orang Yahudi hanya neraka itu terbentang untuk orang Yahudi hanya untuk 7 hari. Ada yang gak nyicipi mungkin 0,0 detik jarang Yahudi gimana? Tertarik kini para kali manji Yahudi kini.
Maka jere Allah sing endi ilmune kun. Kul coba sing ngomong Yahudi. Katakan Muhammad, debat ngomongi. Artinya di Madinah ajaran ini masih ada. Dipegang teguh oleh Bani Nadir, dipegang teguh oleh Bani Quraidah. Maka kata Muhammad berkata beruke. Mat kata Allah. At-tahattum takonan pada mereka itu at-tahattum indallah. Emang udah bikin perjanjian dengan Allah dan dengan suatu perjanjian bahwa khusus Yahudi paling banter apa sih pitung dina ini neraka. Coba di piagam perjanjian fala yuhlifallahu adahu, sehingga Allah tidak mungkin mengingkari janji itu bahwa khusus orang Yahudi tidak mungkin masuk neraka kecuali ayyama ma'dudah. Antakuluna 'alallahi ma la ta'lamun, atau bebisan kamu mengatakan sesuatu yang tentang Allah yang sebetulnya tidak ada pengetahuannya. Seolah-olah bahwa khusus Yahudi dapat garansi perlakuan khusus di neraka oleh Allah cuma 7 hari. Bebisan sing endi. Didesak oleh Nabi Muhammad. Bala ini juga konon Nabi Muhammad disuruh ngomong. Kul katakan Muhammad, yang sebenarnya bala omong kosong. Yang benar adalah man kasaba sayyi'atan, siapa yang berlaku jahat, berbuat jahat, termasuk mentahrif Taurat, merubah-rubah Taurat, memalsukan Taurat, wa ahatat bihi khati'atuhu, yang dosanya menyelimutinya. Kenapa disebut menyelimuti? Semua rangkaian dikerjakan, dari menulis perubahan Taurat jadi Taurat palsu, mengkampanyekan, membiayai, itu namanya wa'ahatot. Kita tergabung dalam organisasi kejahatan. Ada orang jahat tapi satu proses, ini mah wa'ahatot. Fa'ulaika ashabun nar, mereka itu berpelukan dengan neraka. Ashab kita artikan sahabat, tapi sahabat itu artinya memeluk. Kenapa orang memeluk? Karena jadi satu badan. Tidak mungkin sahabat kalau tidak satu badan. Kalau orang disebut satu badan kelan neraka, mana yang tepat? Tamasa atau lamasa atau fiha khalidun? Nggak mungkin disebut tamasa hanya berpapasan. Bahkan lamasa senggolan aja nggak mungkin. Fiha khalidun, di dalamnya orang berpelukan. Maka kata yang digunakan faulaika ashabun nar, mereka itu ya arti gampangnya sahabat, tapi maksudnya bergelut di dalam neraka, berpelukan laksana sahabat dengan sahabat yang lainnya. Hum fiha khalidun, ditegaskan oleh Allah. Tahu dari mana beberapa hari? Oleh Allah disebut bahkan mereka itu ashab, membernya berpelukan dalam neraka dengan neraka. Hum fiha khalidun, tidak mungkin keluar lagi dari neraka. Khusus Bani Israel, khusus Yahudi, sampai hari kiamat. Walladzina amanu, adapun yang jelas-jelas masuk surga adalah walladzina, dan adapun orang-orang amanu yang beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Musa, beriman kepada Taurat sehingga nggak perlu ditahrif, nggak perlu ditabdil, beriman kepada malaikat, beriman kepada hari akhir, ya. Wa amilu sholihat, juga beramal soleh dengan keimanannya. Maka ulaika ashabul jannah, itulah yang pantas disebut ashabul jannah. Hum fiha khalidun, pasti kekal di surga. Berbanding terbalik dengan klaim Yahudi, berbanding kebalik dengan klaim Bani Israel. Semua yang dilakukan Bani Israel bukan amal soleh, amal salah. Semua yang dilakukan, ya. Siapa yang beramal soleh? Mungkin Nasrani,
mungkin mukmin pada waktu itu. Masih ada Injil kan. Wa id akhadna mitsaqa bani Israil. Ingatlah, ini di antara daftar kejahatan Bani Israil. Apa itu? Yaitu pada waktu kami ikat perjanjian Bani Israil dengan Bani Israil. Apa perjanjiannya? Satu, la ta'buduna illallah, jangan musyrik. Kalau menyembah hanya kepada Allah. Nyatanya dilanggar. Mereka masih menyembah Uzair sebagai anak Allah. Wabil walidaini ihsanan, ke orang tua itu berbuat baik. Nyatanya banyak orang tua yang kemudian diperlakukan aniaya di zaman Nabi Musa kalau tidak mendukung kehidupan dunianya. Jadi beberapa orang Bani Israil zaman Musa ada yang kemudian beriman pada Nabi Musa, sehingga tidak mendukung keinginan anaknya yang menolak Nabi Musa dan fokus ke urusan dunia. Oh, itu diperlakukan bejat. Sama lah dengan sekarang, anu bocah jaluk motor paten di orang tuan. Ya, sama, itu kelakuan Yahudi itu. Wadil kurba, jahat kepada kerabat, bahkan sampai di Madinah. Ya, nanti kita ceritakan. Wal yatama, mengintimidasi anak yatim. Ya, sampai sekarang. Ya, yang tidak mau ngurus anak yatim itu Yahudi. Wal masakin, tidak open ke orang-orang miskin. Paling open ke orang miskin kalau mereka itu bisa jadi mata rantai ekonomi dalam bisnis riba. Yahudi. Wa qulu linnasi husnan, dan omonglah dengan sesama orang tuh yang enak, ngomongnya jangan kasar. Ya. Wa qimus sholat, tunaikan sholat, syariat Nabi Musa. Wa atu zakat, tunaikan zakat. Summa tawallaitum illa qalilan, tapi nyatanya mereka membangkang paling sedikit yang tetap istiqomah dalam ajaran Nabi Musa. Berarti di kalangan Bani Israil juga ada kelompok yang mukmin, yang muslim tapi setitik. Wa antum muridun, dan kalian kemudian berpaling dari Allah. Wa'id, dan ingat pula, akhadna mitsaqakum, pada waktu kami mengikat perjanjian dengan kalian. La tasfikuna dima'akum, jangan coba-coba saling bunuh. Wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum, dan jangan mengusir saudara sendiri dari tanah kelahiran atau dari tempat tinggalnya. Semakrartum wa antum tasyadun, kemudian kalian berikrar dan saling membuat persaksian tentang dua hal yang mereka lakukan, yaitu saling bunuh dan saling usir. Ini berkaitan dengan riwayat sebelum Nabi ke Madinah. Allah membuka jalan hijrah tanpa disadari. Beberapa tahun sebelum Nabi ke Madinah, itu ada delegasi dari Aus dan Ajrat ke Mekah. Masyarakat dari Aus curhat kepada Nabi, "Hei Muhammad, ya, apakah engkau Nabi yang dimaksud sebagai Nabi terakhir? Kalau begitu beri solusi pada kami. Apa masalahnya?" Kata Nabi, kata orang Aus, "Sudah lama kami tidak pernah berhenti perang terus dengan suku Ajrat. Kami ingin masuk agama Islam dan kami hidup damai. Maka berbaiatlah." Sekali tanpa diduga yang sama juga dilakukan oleh orang-orang Ajrat, datang ke Mekah curhat juga pada Nabi. Maka dua kelompok ini telah dibaiat oleh Nabi dalam risalah Islam. Pulanglah mereka ke Madinah. Nabi belum hijrah, orang-orang Islam juga belum hijrah, tapi beberapa sahabat Nabi yang sudah masuk Islam sudah ada di Madinah menjadi kaum Ansor, ya.
mereka tahu. Dan orang Aus tinggal di suku Aus, orang Hajar tinggal di suku Hajar. Melihat peta seperti itu, pada waktu Nabi Muhammad sampai di Madinah, orang Yahudi sigap. Maka orang Yahudi yang dua suku itu, pertama suku Bani Nadir, kedua suku Bani Quraidah, itu berbagi wilayah. Sire nempel di Aus, saya nempel di Ajra. Akhirnya jadi dua Yahudi ini berbagi wilayah. Akhirnya dua kelompok yang berbeat pada Islam itu nggak ada faedahnya, diprovokasi terus sama Yahudi untuk saling perang. Apa yang terjadi? Terlihat perang purba, perang tua, tapi motornya Yahudi, sehingga antar Yahudi juga berperang. Nah, maka kata Allah, wa id akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum. Gimana sih? Bukannya dulu oleh Nabi Musa kalian diikat perjanjian tidak boleh saling bunuh. Kenapa di zaman Nabi terakhir Muhammad kalian saling bunuh? Tuh ya. Wala tukhrijuna anfusakum. Maka dalam satu episode sudah ada Islam ya, perang-perang kecil. Itu kadang yang menang Nadir, kadang yang menang Ajr. Setiap peperangan berakhir dengan adanya tawanan, baik dari kalangan asli penduduk lokal atau merupakan orang Yahudi. Liciknya Yahudi, kalau yang tertawan orang Yahudi ditebus, tuh. Sehingga orang Yahudi tidak terusir. Tapi lihat tuh, penduduk asli yang tertawan kan terusir. Tuh, maka kata Allah, wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum. Kamu hebat ya licik, sehingga penduduk asli terusir dari tempat tinggalnya. Tuh, sehingga orang Yahudi itu terbiasa akal-akalan mengusir penduduk setempat sampai sekali. Tuh. Dan tanpa kisah sadari nyampe Pontang, nyampe daerah-daerah pelosok. Mereka beli 10.000 hektar kebun sawit. Orang lokal diusir kecuali jadi tawanan. Sampai sawah Pontang, empang Pontang. Itu Yahudi. Nah, pernah tidak disadari oleh umat Islam, Allah membocorkan ini polanya. Nabi Muhammad ingatkan karena terjadi di Madinah, tapi Muhammad pernah memenangkan, membuat Yahudi tidak berkutik, diserbu di benteng terakhirnya. Masa kita nggak bisa meniru yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Yang jelas Nabi Muhammad pernah sukses mengalahkan Yahudi Bani Israel, ya kan? Pernah sukses. Nah, kita nggak sukses-sukses. Summa antum, kemudian kalian hai Yahudi, haulai taqtuluna anfusakum, saling membunuh diri kalian sendiri, wa tukhrijuna fariqam minhum min diyarihim, dan saling usir warga dari tempat tinggalnya dalam perang antara Aus dengan Ajr. Fadhaharuna alaihim bil ismi wal udwan, kalian saling bahu membahu bekerja sama dalam kejahatan, dosa dan permusuhan. Tuh, itu orang Yahudi itu. Ya. Semangat, dibantu Amerika, dibantu Perancis. Itu namanya tadoharun. Wa iyatukum usara, dan andai kata mereka itu mendatangi usara, tawanan-tawanan, tufaduhum, maka kalian menebus, wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum, padahal kalian sudah terikat dalam Taurat, tidak boleh, diharamkan melakukan suatu tindakan yang menyebabkan orang terusir.
Penebusan tawanan yang mereka lakukan itu dalam rangka mengusir penduduk lokal. Nggak boleh. Itu kelompok penyamun namanya, begal dan sebagainya. Nah, apalagi kita ngerebut istri orang, sama dengan pengusiran. Mungkin ya Pak Rohlia. Kailah ke wong wadon liyan. Iya, apa bro ya? Apa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Ini Nabi Muhammad. Apa kalian masih ngandel pada sebagian ahli kitab sementara kalian mengingkari sebagian yang lain? Fama jazaa'u ma yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayati dunya. Ini jawaban panas Rasulullah nih. Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum, maka tidak ada balasan yang pantas untuk apa yang mereka lakukan illa khizyun fil hayati dunya, kecuali kehinaan dalam kehidupan dunia. Karena mereka tidak peduli akhirat, hanya peduli dunia. Mereka tidak mungkin bersekongkol dengan orang lain kecuali untuk kepentingan dunia. Tidak mungkin orang Yahudi bersekongkol mau ke Aus, mau ke Ajran, karena akhirat nggak mungkin. Mereka selalu dunia. Maka dijawab oleh Allah, dunia yang mereka kejar itu jadi khizyun, jadi kehinaan. Nah, itu kan panas tadi nanya, apa yang mendasari mental mereka sehingga kuat kayak batu? Ya dunia. Ya dunia. Karena dunia orang tidak takut membunuh. Karena yang membuat orang takut membunuh itu neraka. Karena dunia orang tidak takut mencuri dan menghina orang. Karena yang membuat orang itu kehilangan keberanian mencuri karena wedi pada akhirat. Tuh ya. Nah, orang Yahudi itu udah kepikiran akhirat dan digaransi lamun atas pitung dina doang. Yahudi ikut komunis bukan? Yang niru kok Yahudi komunis kan, bener. Tapi lebih banyak orang Islam niru Yahudi. Nah, itu ayat berapa kita nih? 85. Pertengahan. Wa yaumal qiyamati, sudah di dunianya dihinakan. Buktinya apa? Dicabut oleh Allah kedudukannya sebagai umat pilihan. Dan andai kata pun mereka terlihat menguasai Palestina, itu mereka lagi dihina oleh Allah. Sudah berapa tahun tidak bisa menguasai Baitul Maqdis. Sudah dilubangi bawahnya agar runtuh Baitul Maqdis. Mereka pengen memindahkan ibu kota ke apa nama mereka itu? Bukan nama selain Yahudi, sebut apa mereka? Israel. Zionis. Yaitu di kota Zion. Itu Zionis itu kelompok paham yang ingin membebaskan Israel di ibu kota Zionis. Jadi mereka nggak punya cita-cita merebut Baitul Maqdis. Mereka punya cita-cita menenggelamkan Baitul Maqdis dan pengen membuat ibu kota yang pernah dibangun oleh Nabi Sulaiman dan konon di Zion juga pernah diteruskan oleh Nabi Daud. Ya, kalau digali konon di bawahnya itu ada kerajaan Sulaiman. Untuk sampai ke sana maka yang pernah ditetapkan Allah selain Baitullah adalah Baitul Maqdis harus dihilangkan. Mereka udah bikin tuh galian yang dalam hitungan tertentu tinggal mereka kendaki roboh ke bawah itu. Si Baitul Maqdis nyampe nggak rasanya Allah membuktikan bahwa mereka itu akan dihinakan di dunia. Tapi sehina-hinanya orang Yahudi, siapa yang paling hina? Yang paling hina adalah orang yang tertipu orang Yahudi. Kok bisa ketipu orang yang dihina Allah? Itu
Nyatanya masih banyak yang tertipu pakai organisasi Islamnya. Wa yaumal qiyamati, sudah dihina di dunia, maka di akhirat yuradduna ila asyaddil adab, akan dikembalikan ke neraka itu dengan azab yang paling pedih. Nggak disebutkan Allah kayak apa, karena kalau dibayangkan nggak mungkin bisa dibayangkan. Surga saja adalah sesuatu yang tidak pernah dilihat mata di dunia, yang tidak pernah didengar ceritanya di dunia. Nah ini neraka yang tidak bisa dibayangkan kayak apa punya. Berarti Bani Israel adalah kelompok yang paling bejat di antara musyrikin. Apa kalau di Al-Fatihah itu disebutnya? Ghairil maghdubi alaihim. Kalau waladhdallin siapa? Nasrani. Mungkin kita munafik, ahli bid'ah. Itu ad-dhalin. Tapi al-maghdub berarti orang-orang yang oleh Allah saja benci tapi disenangi kita. Jadi kata kuncinya Allah saja benci pada kelakuan Bani Israil. Aneh kita senang itu maksudnya konon. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah mau bakal lalai salah nempatkan. Ya. Jangan takut beramal aja, Allah nggak mungkin lalai ya. Ini kita masih satu ayat. Ulaika, demikianlah mereka itu, penyakitnya adalah alladzina, mereka itu istarul hayata dunya bil akhirah, menukar kehidupan dunia dengan bayaran dibandingkan akhirat. Salah ya timbangannya. Tidak akan bisa sebanding akhirat dengan urusan dunia. Bisa. Kan wong Bani Israil ini sarjana udah dibantu, udah dijelaskan oleh Allah. Fala yukhaffafu anhumul adzab wala hum yunsarun. Maka khusus untuk Bani Israil tidak ada faktor-faktor yang membuat ringan dalam hal siksaan. Berarti udur nggak ada. Oh mereka tahu kok. Plus walahum yunsarun, faktor-faktor penolong dari azab itu enggak ada. Berarti senajan ting-ting batin umpama itu naudzubillah min dzalik, saya masuk Yahudi, kan almarhum kiai kok insyaallah masuk surga, saya mah tetap enggak akan tertarik. Walahum yunsarun, tidak ada mata rantai keluarga yang bisa nolong. Bagaimana lamun ada orang Yahudi anaknya hafid Quran? Nggak bisa tuh. Kalau waris, putus waris karena apa? Membunuh karena murtad. Nah kenapa membunuh itu tidak masuk faraid? Ya karena mestinya mereka juga dibunuh, kisos. Nah kan mati orang oleh faraid. Mestinya udah nggak ada namanya kisos kan. Nah maka rantai itu juga putus karena murtad, juga karena masuk dalam kelompok Yahudi. Bani Israil lebih berat urusan. Walahum yunsarun. Yunsarun juga syafaat dari Nabi Muhammad, berarti nggak akan dipanggil Nabi Muhammad. Yunsarun juga dapat rahmat dari Allah, wal bakal dikurniai Allah. Yunsarun juga dapat syafaat dari surat-surat Al-Quran yang dibaca, nggak akan dapat dari bacaan Quran. Misalnya habis saja jadi Yahudi dan Bani Israil. Nah berarti Yahudi Bani Israil adalah kelompok yang paling celaka dibanding yang sering kita bahas soal musyrikin, munafikin. Jadi masih ada alasankah kita hidup berbaik-baikan dengan mereka konon? Ya, sementara mereka tidak punya pengaruh yunsarun ke kita di akhirat. Kita lanjutkan besok. Aqulu qouli hadza
wastaghfiru innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.